Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, sahabat sekalian, di mana saja Anda berada, bertemu kembali dengan saya Mukhlis Dendros. Tausiah kali ini berjudul Posisi Iman. Iman itu tidak sebatas diucapkan, bukan pula sebatas di dalam hati, dan tidak pula sebatas diamalkan. Tapi paling tidak memang iman itu letaknya 3 tadi. Pertama, iman itu letaknya di hati. Sebagaimana firman Allah menyatakan, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang beriman adalah orang-orang yang ketika disebut nama Allah bergetar hatinya, dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Memang iman itu di hati letaknya. Hanya melihat, menyebut nama Allah bergetar hatinya. Kita bisa membandingkan, andai kata kita melihat sesuatu ya, yang indah, yang baik, yang cantik, tentu kita mengucapkan kalimat yang baik pula. Ini menunjukkan bahwasanya hati kita itu sempurna. Apalagi umpamanya mendengar kalimat-kalimat yang baik, yang di sana ada ucapan Allah, akan menggetarkan hati seseorang. Dalam arti kata, dia respon, dia tanggap bahwasanya di kalimat Allah itu ada hal lain, yaitu yang diibadahi, yang ditaati, dan diikuti petunjuknya. Cuma kalau iman itu sebatas di hati, maka Fir'aun dan Iblis juga beriman kepada Allah. Sebagaimana pengakuan Fir'aun ketika dia tenggelam di Laut Merah, detik-detik kematian dia mengatakan, aku beriman kepada Tuhannya Musa, kepada Tuhannya Bani Israel, dan aku termasuk orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Tapi keimanan Fir'aun itu tidak diterima, sudah terlambat. Begitu juga Iblis. Iblis beriman kepada Allah. Bahkan Iblis lebih dahulu hadir di surga, dia beribadah kepada Allah. Tapi ketika diuji dengan kehadiran Nabi Adam alaihissalam, keimanan Iblis tadi hancur. Bahkan dia akhirnya menjadi makhluk yang terlaknat dunia dan akhirat. Yang kedua, posisi iman itu adalah di lisan, ucapan. Jadi kalau orang mengaku beriman kepada Allah, dia mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Orang yang mengaku beriman kepada Allah tampil sebagai mu'alaf, maka dia harus berani mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini bukti iman. Jadi kalau orang mengaku beriman kepada Allah tapi dia enggak mau mengucapkan kalimat ini, maka dipertanyakan keimanannya. Iman itu harus diucapkan di lisan. Tidak sembarang orang bisa mengucapkan kata bismillah ketika memulai pekerjaan, dan tidak sembarang orang mengucapkan alhamdulillah ketika mengakhiri pekerjaan. Tidak sembarang orang bisa mengucapkan kata subhanallah, astagfirullah, insyaallah dalam kehidupan sehari-hari kalau imannya tidak ada. Di iman itu yang kedua letaknya adalah di lisan. Namun kalau iman sebatas di lisan, maka orang munafik juga beriman kepada Allah. Allah menyatakan, wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Betapa banyak orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, sebenarnya mereka tidaklah beriman. Karena imannya sebatas di ucapan, di bibir, hatinya tidak beriman. Yang ketiga, posisi iman itu harus dengan amal perbuatan. Jadi kalau iman sebatas di hati, lalu diucapkan di lisan, maka dia juga harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannat. Beri kabar gembira kepada orang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga.
Jadi surga itu bagi orang yang beriman, yang imannya terhunjam di hati, diucapkan di lisan, dan dibuktikan dalam amal perbuatan. Mudah-mudahan kita mampu untuk meletakkan iman ini sesuai dengan tempatnya, di hati, di lisan, dan di amal perbuatan. Demikian saja, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.